Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Dan untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur Utama Jakarta Futures Exchange, Stefanus Paulus Lumintang. Selamat pagi, Pak Paulus. Selamat pagi, Bu. Iya, kita tahu bahwa tahun ini banyak sekali isu-isu yang terjadi, ya, pandemi juga terjadi tahun ini. Artinya tahun 2020 maksud kami, dan tahun ini harusnya bisa kembali bangkit. Nah, dari Bursa Bejangka sendiri, apakah memang di tahun ini bisa mengembangkan perdagangan multilateral seperti itu? Ya, selamat pagi pemirsa, Happy New Year semuanya, salam sehat selalu. Tentunya dengan berakhirnya tahun 2020, di mana Bursa Berjangka Jakarta mencatatkan prestasi yang sangat gemilang selama beroperasi selama 20 tahun. Di tahun 2021 meskipun dalam masa pandemi, kami masih yakin dan optimis yang terukur untuk dapat lebih meningkatkan transaksi, khususnya transaksi multilateral terhadap komoditas-komoditas unggulan yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta. Targetnya seperti apa untuk tahun 2021 ini, Pak Paulus? Ya, di tahun 2021 ini kami ditargetkan juga oleh pemerintah dan pemegang saham itu sebanyak 11,1 juta lot. Itu tentunya kenaikan yang sangat signifikan dibanding dengan target yang diberikan tahun 2020, di mana tahun 2020 kami bisa mencapainya semuanya, bahkan kita mencapai over target selama 2020 meskipun dalam masa pandemi yang sedang berkelanjutan seperti ini. Baik, optimisme itu sudah ada, tapi untuk strateginya apa saja dari Bursa Bejangka? Banyak sekali strategi yang telah kami persiapkan untuk mencapai target yang diberikan dari Bursa Berjangka Jakarta. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di sini adalah kita sedang menjalin kerjasama, peningkatan kerjasama dengan bursa-bursa juga di luar negeri, serta kita melakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, kepada anggota bursa, dan kepada seluruh investor yang ada di Indonesia, baik itu secara virtual maupun secara tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tentunya strategi-strategi yang kita akan gunakan ini dapat menopang kami, Bursa Berjangka Jakarta, untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. Baik, kalau kita berbicara soal komoditas, Pak Paulus, apakah bisa dibilang tahun lalu, tahun 2020 itu adalah tahunnya emas? Ya, bisa dikatakan demikian. Memang dapat kami declare bahwa tahun 2020 ini yang paling menonjol dalam transaksi seluruh kontrak yang ada itu adalah transaksi kontrak emas yang dikuasai oleh Local London, di mana tahun 2020 itu telah ditutup mendekati harga di level 1.900 US dollar per troy ounce dan telah melakukan rally kembali di awal tahun 2021 yang diawali dengan tanggal 4 Januari tersebut, telah melakukan penunjukan koreksi yang positif di tahun 2021 dan mungkin akan terkoreksi terus ke positif karena mungkin secara Chinese New Year ini mendekati 1 bulan lagi, di mana tahun ini adalah tahun kerbau logam. Tentunya ini akan menjadi sebuah investasi yang sangat menarik khususnya di perdagangan kontrak emas. Oke, di tahun ini, tahun 2021 masih menarik ya emas ya, Pak? Ya. Baik, untuk komoditas lainnya seperti CPO, kopi, dan juga coklat, ini bagaimana? Ya, tentunya selain kontrak emas yang kami miliki, kami juga ada memiliki kontrak-kontrak kopi, olein, dan coklat. Namun kami memperkirakan untuk olein masih tetap akan bergairah dan akan terjadi volatilitas harga yang sangat bagus menjelang awal tahun ini, di mana volatilitas harga CPO masih akan tetap bergairah meskipun ada cenderung mengalami koreksi negatif di beberapa kontrak bulan semester pertama bahkan semester kedua di tahun 2021 ini. Selain itu, harga kopi akan cenderung relatif stabil dan kami memperkirakan akan mengalami koreksi positif, sama halnya dengan kakao. Baik, untuk saran Anda kepada investor di pembukaan tahun 2021 ini apa, Pak Paulus? Ya, kami menyarankan bahwa para investor jangan ragu untuk berinvestasi meskipun dalam masa pandemi ini, tapi tetap dengan memperhatikan
kekuatan finansial dan kemapanan dalam berinvestasi, karena kondisi saat ini yang bisa dikatakan tidak menentu, karena pandemi ini yang paling berpengaruh karena kita semua ini lebih memikirkan bagaimana kita menyelamatkan diri kita semua meskipun vaksin ini sudah ada. Tentunya bagi para investor harus lebih berhati-hati dan memilihlah pialang-pialang yang legal tentunya untuk memajukan Indonesia melalui Bursa Berjangka Jakarta. Jangan ragu untuk berinvestasi, namun harus tetap berhati-hati. Terima kasih Pak Paulus untuk informasinya pada pagi hari ini. Pemirsa, Direktur Utama Jakarta Futures Exchange, Stefanus Paulus Luminta.